أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bapak Ibu, saudara-saudari yang semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kitab puasa yang akan kita bahas, kita masuk pada bab yang ketiga. Bab yang ketiga ini menjelaskan mustahabbat, hal-hal yang disunnahkan bagi orang yang berpuasa, dan hal-hal yang dibenci di saat orang yang berpuasa, di saat seseorang sedang berpuasa. Baik, ada dua masalah berarti pada bab yang ketiga ini, yaitu apa hal-hal yang disunnahkan bagi orang yang berpuasa dan apa pula hal-hal yang dibenci bagi orang yang berpuasa. Masalah yang pertama yaitu perkara-perkara yang disunnahkan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama adalah sahur. Nah, jangan mentang-mentang dia masih muda, masih kuat, masih gagah, saya nggak perlu sahur karena tadi saya sudah makan banyak di saat berbuka. Nggak boleh. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tasahharu fa inna fis sahur barakah. Sahurlah kalian karena pada makan sahur itu ada keberkahan. Ya minimal kita bangun di waktu sahur itu minum seteguk air. Yang penting kita terhitung makan sahur. Minimalnya minum satu teguk air atau satu butir korma untuk mengambil keberkahan di waktu sahur itu. Baik, yang kedua, takhirus sahur. Akhirkan waktu sahur. Misalnya fajar shadiq, azannya subuh itu jam 5, akhirkan ya kita 15 menit lah. 15 menit, 20 menit sebelum azan mulai kita di situ sahur. Semakin terakhir waktu sahur itu semakin baik bagi seseorang untuk makan sahur. Jangan takut waktu imsak. Karena waktu imsak itu sebenarnya waktu di mana kita masih boleh untuk makan dan minum. Bahkan itu waktu sunnah untuk bersahur. Karena waktu imsak itu kan 10 menit lagi gitu, sebelum waktu azan. 10 menit lagi itu bisa banyak makanan yang bisa kita cicipi. Bisa banyak, ada kesempatan bagi kita untuk minum. Segelas dua gelas pun bisa gitu. Maka semakin mengakhirkan seseorang makan sahur maka semakin baik. Rasulullah SAW yang mengatakan hal tersebut. Tasahharna, kata sahabat Zaid bin Thabit, kami pernah sahur bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qumna ila shalah, lalu kemudian habis sahur kami langsung mendirikan salat subuh. Berarti kan tidak ada jarak di situ. Ada orang yang makan sahur walaupun tidak ada masalah, silahkan, tapi dia tidak mendapatkan sunnah mengakhirkan makan sahur. Dia makan sahur misalnya jam 4. Jadi dari jam 4 itu 1 jam setelah makan sahur baru masuk waktu subuh. Nah itu tidak sunnah ya, tidak mendapatkan sunnah yang kedua ini mengakhirkan sahur. Kemudian yang ketiga, ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka. Jadi jangan merasa bangga diri gitu. Sudah mendengarkan suara azan maghrib, sudah terlihat tenggelamnya matahari, dia masih nyantai. Nggak minum dulu, nggak makan dulu gitu. Santai aja dia. Merasa sejam lagi pun saya kuat, ini 2 jam lagi saya pun kuat untuk tidak makan dan minum. Nggak boleh. Nggak boleh. Nah, di antara hal yang disunnahkan bagi orang yang berpuasa adalah menyegerakan berbuka. Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Akan selalu manusia itu berada di atas kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. Yang keempat, al-iftaru ala rutabat, berbuka dengan rutab. Rutab itu dengan korma-korma yang muda, masih muda. Kalau nggak ada ya korma biasa. Kalaupun nggak ada, minum air putih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana hadis Anas bin Malik, pernah beliau berbuka dengan rutabat dengan korma yang muda tadi sebelum beliau salat. Fa illam takun rutabat fa ala tamarat. Kalau enggak ada rutab ya udah tamar biasa aja, kurma biasa, kurma matang biasa. Fa illam takun hasawat min ma. Kalau enggak ada es teguk 2 teguk air, yang penting kita sudah membatalkan
puasa kita. Andai kata kita di perjalanan, kita berada di mobil, macet, nggak ada yang bisa membatalkan puasa, nggak ada kurma di mobil kita, nggak ada juga minuman air, maka apa yang harus kita lakukan? Ya udah, niatkan saja saya membatalkan puasa saya ketika mendengar suara azan maghrib. Yang kelima, ad-du'a'u 'indal fitr. Disunahkan bagi orang yang berpuasa ya memperbanyak doa ketika berbuka atau ketika sedang dia berpuasanya itu. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena Rasulullah mengatakan salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan orang yang doanya itu tidak tertolak. As-shaim hatta yuftir. Di antaranya adalah orang yang berpuasa sampai ketika dia berbuka. Baik. Yang keenam, al-iktsaru minas shadaqah, yaitu perbanyak sedekah. Wa tilawatil Quran, perbanyak baca Quran. Wa taftirus shaimin, memberi perbukaan kepada orang yang berpuasa. Wasairul a'malil bir, pokoknya semua amalan kebaikan, amal kebajikan apapun, amal soleh apapun itu sangat-sangat dianjurkan untuk dikerjakan di bulan Ramadan. Baik, yang ketujuh, al-ijtihadu fi salatil lail, semangat untuk mendirikan salat malam. Jadi jangan bermalas-malasan, jangan merasa waduh salatnya panjang, waduh salatnya sekian rakaat. Tidak. Seseorang yang berpuasa di siang hari maka sangat-sangat dianjurkan dia jangan sampai melalaikan salat malam. Salat malam itu adalah salat tarawihnya. Apalagi di 10 malam terakhir nanti. Nah, ini sangat ditekankan lagi. Jadi kalau dia di malam pertama, kedua, ketiga dianjurkan untuk salat tarawih jangan ditinggalkan. Nanti di 10 malam terakhir itu lebih tegas lagi penekanan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam agar jangan sampai ditinggalkan salat tarawih itu. Yang kedelapan yaitu berumrah di bulan Ramadan. Karena umrah di bulan Ramadan itu berpahala haji. Nilai pahalanya adalah seperti pahala haji. Yang kesembilan, orang yang berpuasa sunnah bagi dia ketika dia dicela, ketika dia dimaki, ketika dia dipancing emosinya, sunnah bagi dia mengatakan saya sedang berpuasa. Katakan itu, ucapkan itu. Inni shaim, saya sedang berpuasa. Baik, permasalahan yang kedua dari bab ini adalah hal-hal yang dimakruhkan bagi orang yang berpuasa. Apa saja sih hal-hal yang dimakruhkan bagi orang yang berpuasa? Yang pertama, al-mubalaghatu fil madmadati wal istinsyaq. Terlalu berlebihan dalam berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Berlebihan itu apa? Kumur-kumur. Sampai sekali, 2 kali, 3 kali, airnya banyak. Nah, itu bisa jatuh kepada hukumnya makruh. Begitu juga ketika sebelum wudu, kita kan disunahkan menghirupnya sekejang-kencangnya, masukkan air ke hidung. Tapi di saat puasa nggak boleh. Tetap boleh beristinsyak, tapi hanya sekedarnya, sedikit saja. Jangan berlebih-lebihan. Kalau berlebih-lebihan jatuh kepada hukumnya makruh. Yang kedua, makruh bagi orang yang berpuasa adalah al-qiblatu liman taharraka syahwatahu. Bagi orang yang syahwatnya bergejolak. Jadi makruh hukumnya berciuman atau mencium pasangannya yang dengan ciuman itu bergejolak syahwatnya. Ya walaupun maninya tidak keluar, tapi dia mencium istrinya itu dengan syahwat, bergairah dia. Nah, ini hukumnya makruh. Kecuali kalau memang sudah terjadi kebiasaan, dia mencium istrinya, istri mencium dia, dan tidak ada syahwat di sana. Contoh ketika suami mau keluar rumah, berangkat kerja, biasa salaman sama istrinya, kemudian dia cium kening istrinya, itu biasa. Ciuman seperti itu ya tidak masuk dalam hukum kategori makruh. Ya makruh itu ya hampir miriplah dengan bercumbu dengan istrinya, dia peluk-peluk istrinya, dia cium istrinya. Nah, ini jatuh kepada hukum makruh. Tapi kalau keluar maninya karena ciuman tersebut batal jadi puasanya. Batal. Kalau tidak sampai keluar maninya, hukumnya hanya sekedar
makruh. Rasul SAW juga pernah mencium istrinya di saat itu beliau puasa. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah mengatakan wa kana, adapun Rasul SAW amlakukum li arabihi. Li arabihi. Rasul SAW itu adalah orang yang mampu untuk menahan diri dari gejolak syahwat. Jadi sesuatu yang diinginkan oleh Rasulullah pada syahwat itu mampu ditahan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan manusia-manusia yang lain, sehingga sebaiknya seorang yang sedang berpuasa tidak bercumbu dengan istrinya. Kalau dia bercumbu dengan istrinya, mencium istrinya dengan syahwat, makruh. Keluar maninya, batal. Baik. Yang ketiga, makruh hukumnya bal'un nakhamah, yaitu menelan dahaknya. Jadi dia dahaknya udah sampai sini, keluar udah sedikit, tapi belum memang sampai ke mulut sini. Kemudian dia telan lagi. Nah, hukumnya makruh, tidak sampai batal. Yang keempat, zauqut ta'am li ghairi hajah, mencicipi makan yang dia sebenarnya tidak butuh untuk mencicipinya. Dia koki bukan, dia yang masak di saat itu juga bukan. Dia bukan sebagai seorang istri. Dia bukan siapa-siapa. Tidak ada kaitannya dengan memasak. Tiba-tiba dia masuk, datang ke dapur, dia lihat ada hidangan, dia ambil hidangan tersebut, dia colekin di jarinya, lalu kemudian dia cicipi, dia taruh di lidahnya. Batalkah puasanya? Memang tidak batal, tapi hukumnya makruh. Dibenci perbuatan itu di saat orang yang berpuasa. Tapi kalau dia memang tukang masak, misalnya dia bekerja di restoran, masak dia ingin mengetahui rasa makanan itu sudah cukup garamnya atau apanya, dia ambil sedikit, dia cicipi, dia letakkan di lidahnya, maka sah-sah saja, boleh. Nah, kalau dia bukan siapa-siapa, maka ketika itu dia mencicipi makanan di saat dia berpuasa, hukumnya makruh. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik. Semoga kajian yang singkat ini bermanfaat, dan jika ada pertanyaan terkait dengan kajian kita ini, nanti kita akan bahas di grup tersendiri, di grup WhatsApp. Nanti kita diskusi lagi untuk memperluas lagi materi ini. Ini hanya ringkas saja kami sampaikan. Nanti untuk lebih lengkap, lebih jelas, lebih luasnya kita akan diskusikan di grup saja. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.